Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, merajut dan menyusun tatanan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Karena rumah tangga yang sakinah, baiti jannati, tidak akan terwujud sekonyong-konyong, tetapi harus dibangun sedari dini, bahkan sebelum kita menikah. Dan kalaupun kita telah menikah, bahkan mungkin telah puluhan tahun menikah, bangunan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, baiti jannati, harus terus dipupuk, harus terus dirawat. Karena tentu kita menikah, kita berkeluarga bukan hanya untuk sehari atau 2 hari, setahun atau 2 tahun, tapi untuk selama-lamanya hingga akhir hayat kita. Semangat kita adalah untuk terus bergandengan tangan dengan pasangan kita hingga kelak kita tiba bersama-sama di pintu surga, di pintu Jannatul Adn. Amin ya rabbal alamin. Salah satu pondasi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang betul-betul harmonis adalah adanya kesetiaan, adanya bukti, adanya pembuktian bahwa rumah tangga ini dibangun dengan kesetiaan dan ketulusan, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak siap berkorban demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Dan dalam tatanan hukum pernikahan Islam, Allah telah mensyariatkan satu inspirasi bagi kedua belah pihak, bagi suami dan istri, yang dengan inspirasi ini diharapkan akan tumbuh kesadaran, tumbuh semangat untuk bersama-sama mewujudkan rumah tangga yang betul-betul sakinah. Salah satu simbol kesetiaan, salah satu wujud pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang suami untuk istrinya adalah adanya mas kawin, adanya mahar dalam pernikahan. Pernikahan bukanlah nilai jual atau nilai beli wanita. Mas kawin bukan suap untuk mertua agar dia menikahkan, tidak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang mas kawin dalam satu firman yang sangat indah. Allah katakan mas kawin itu adalah sebuah nihlah, ya. Nihlah itu artinya satu pemberian yang tanpa pamrih. Allah katakan berikanlah kepada istri-istri kalian sadaqatihinna nihlah. Pemberian yang menggambarkan akan kejujuran. Pemberian yang menggambarkan akan ketulusan dalam membangun hubungan rumah tangga. Sehingga pemberian ini, mas kawin ini dalam Islam dikatakan sadaqatihinna, kejujuran kepada mereka. Berikanlah pemberian yang itu merupakan implementasi dari adanya kejujuran dalam dirimu, wahai kaum pria. Pemberian yang menginspirasikan adanya kesanggupan untuk bertanggung jawab penuh. Pemberian yang menceritakan dengan fasih tentang pengorbanan pria, bahwa pria siap mengorbankan harta, mengorbankan tenaganya, melindungi, mencukupi, dan juga betul-betul bertanggung jawab seutuhnya kepada istri. Sehingga Allah katakan bahwa mas kawin itu sadaqatihin. Itu adalah sebuah pemberian yang menggambarkan akan adanya ketulusan, kejujuran, kesungguhan. Kesungguhan dalam membangun rumah tangga, kejujuran dalam membangun cinta, kejujuran dalam kesetiaan dalam berumah tangga. Dan kemudian Allah katakan nihlatan, itu betul-betul pemberian yang tanpa pamrih. Bukan karena wanita melayani, karena hubungan suami istri itu hubungan imbal balik. Apapun yang Anda dapatkan dari istri Anda, maka hal serupa Anda akan berikan kepada istri Anda. Sehingga mas kawin itu sekali lagi bukan imbalan atas jasa yang dilakukan oleh wanita, bukan nilai dari satu pelayanan yang diberikan atau Anda dapatkan dari istri Anda, tapi itu betul-betul nihlah, pemberian yang tanpa pamrih, pemberian yang menggambarkan akan ketulusan niat. Para ulama dari tinjauan fikih telah menjelaskan, karena memang hubungan rumah tangga itu idealnya harus dibangun di atas pondasi sakinah, mawaddah dan rahmah, dibangun di atas pondasi kesetiaan, maka suami sedari awal, sejak pertama kali mengikrarkan ikatan nikah, suami harus membuktikan diri, berani membuktikan dan berani bersikap jujur bahwa hubungan ini adalah hubungan yang tulus.
bukan hubungan eksploitasi, bukan hanya karena kepentingan sesaat, nafsu birahi sementara, tetapi ini adalah sebuah kesetiaan yang abadi. Sehingga Allah katakan, nehlah. Itulah mas kawin dalam Islam. Sehingga para fuqaha mengatakan, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mewujudkan baiti jannati, maka setiap pernikahan harus diiringi dengan adanya pembuktian akan ketulusan, kejujuran, dan keberanian suami untuk berkorban demi keutuhan rumah tangganya, yang diwujudkan, disimbolkan dalam sebuah mas kawin. Sehingga mas kawin dalam Islam, mahar itu merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan, merupakan satu pondasi prinsip bagi terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Satu pernikahan tidak akan sah kalau Anda sebagai laki-laki tidak berani berkata jujur, tidak berani bersikap jujur, mengekspresikan, membuktikan akan adanya ketulusan. Di sisi lain, Islam pun juga tidak membiarkan wanita mengeksploitasi pria, sehingga dia menuntut mas kawin yang besar, seakan dia sedang menjual dirinya kepada calon suami. Sehingga walaupun mas kawin itu bertujuan untuk membuktikan ketulusan dan kejujuran, kesungguhan suami dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, membangun, mewujudkan baiti jannati. Tetapi di sisi yang lain, wanita juga harus bertanggung jawab membuktikan diri bahwa dia menikah bukan karena mendapatkan harta, dia menikah bukan karena ambisi memiliki, mendapat atau memperoleh mas kawin yang besar. Sehingga dalam Islam, wanita pun dianjurkan, diajarkan agar dia tidak rakus, tidak ambisi dalam masalah mas kawin. Sehingga Nabi SAW menyatakan, a'adhamun nisa'i barakatan aisaruhunna ma'unatan. Wanita yang paling berkah, wanita yang keberkahannya, rumah tangganya akan, kehadiran wanita tersebut betul-betul akan membawa keberkahan dalam rumah tangga Anda, adalah wanita yang tulus, sehingga dia menerima Anda bukan karena harta yang banyak, tapi betul-betul kejujuran, betul-betul ketulusan, betul-betul cinta yang tulus tanpa pamrih. Sehingga dia tidak berambisi mendapatkan mas kawin yang besar. Dia tidak menuntut mas kawin yang berjumlah besar. Dia rela berapapun mas kawin yang Anda berikan dengan tulus, karena dia tidak menantikan harta tersebut. Dia tidak sedang menunggu pemberian harta. Yang dia nantikan adalah sebuah kesetiaan. Yang dia nantikan adalah sebuah komitmen, sebuah kejujuran tentang cinta, tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab, tentang perlindungan, tentang pendidikan dan kepemimpinan dalam rumah tangga. Sehingga mas kawin dalam Islam, walaupun itu adalah tanggung jawab dan kewajiban pria, tetapi wanita-wanita taqiyah, wanita-wanita yang beriman, wanita-wanita yang bertulus, yang betul-betul mendambakan baiti jannati, mereka tidak bernafsu, mereka tidak berambisi meminta mas kawin yang besar. Justru sebaliknya, mereka rela dengan apapun yang diberikan oleh suaminya dalam mengekspresikan cintanya, dalam mengekspresikan kesetiaan dan tanggung jawabnya. Bahkan setelah terjadi ikatan nikah dan suami telah memberikan mas kawin, maka istri pun yang betul-betul bertakwa, yang tulus, dia tidak merasa bahwa itu harta dia, mas kawin itu adalah hak dia. Sehingga banyak wanita, sebagaimana digambarkan, fa'intibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Bila istri-istri kalian tibna lakum an syai'in minhu nafsan, mereka dengan tulus, sukarela, ikhlas memberikanmu sebagian dari mas kawin yang telah engkau berikan, maka itu halal bagi kalian wahai kaum suami untuk memakannya. Fakulu, silahkan engkau menikmatinya, kata Allah. Silahkan engkau menerimanya dan memakannya. Hani'an mari'a, sebagai satu rezeki, satu pemberian yang hani, yang akan mendatangkan kedamaian, mari'an, dan lezat, mendatangkan kebahagiaan, kepuasan dalam hati. Karena suami berhasil mendapatkan pembuktian dari istri bahwa harta bukanlah segalanya bagi dia. Yang menjadi prioritas bagi seorang wanita salihah adalah kesetiaan Anda wahai kaum pria. Inilah mas kawin yang itu merupakan salah satu rukun dari keabsahan pernikahan dalam Islam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.